Ya, shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hari ini saya bersyukur kembali sehat, kuat oleh berkat kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, saya kembali di Taman Flora, daerah Beratang, di kota Surabaya tercinta Bapak Ibu. Nah, untuk itu saudaraku, saya yakin kalau bukan Tuhan yang senantiasa memimpin kita, kalau bukan Tuhan yang memberi kesehatan bagi kita, sia-sia semua usaha kita semua. Nah, saudara-saudaraku yang kami kasihi, kita bersyukur kalau kita sehat, ini adalah anugerah daripada Tuhan sendiri. Hari ini saya akan angkat tema, bolehkah orang yang beriman itu selingkuh? Nah, baik, kita baca dalam firman Tuhan, dalam Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pejinah akan diyakini oleh Allah. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, kita sadar bagaimana kita sebagai orang yang hidup, tentunya kita senantiasa tidak lepas dari telinga kita yang namanya selingkuh. Kelihatannya selingkuh itu enak ya. Selingkuh itu membuat hal yang biasa. Nah, tapi jujur saudaraku, untuk masalah yang satu ini, kita harus benar-benar dapat memahami bagaimana cara Allah itu senantiasa mau bertindak dalam hidup kita. Nah, saudaraku, berbicara tentang perselingkuhan, itu ternyata hal ini sudah memang terjadi sejak zaman dulu kala, ya. Pada saat perjanjian lama itu sudah banyak anak-anak Tuhan sudah terkontaminasi dengan keadaan selingkuh. Tapi ternyata hari ini kita mau belajar, Tuhan sendiri sangat jelas membenci tentang perselingkuhan ini, apalagi sampai terjadi perceraian. Nah, ingat seperti dalam Malaki pasal 2 ayat 14 sampai 16. Bicara bahwa Tuhan tidak hanya minta pasangan suami istri untuk tetap sampai maut memisahkannya, tapi juga Ia menyebutkan bahwa konsekuensi perzinahan itu sendiri. Seperti Amsal pasal yang ke-6 ayat 29 sampai 33 mengatakan demikian. Maka itu saudaraku, firman Tuhan, jujur jika seseorang berselingkuh, maka ia menjadi atau satu daging dengan orang itu, satu tubuh dengan selingkuhannya itu. Seperti 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah firman Tuhan, keduanya menjadi satu daging. Dengan kata lain apa saudaraku? Dia membawa roh perzinahan itu masuk ke dalam dan sebagai perangkap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, ingat, jika pasangan Anda berselingkuh, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menyikapi pasangan kita yang berselingkuh? Bapak Ibu kekasih yang kami muliakan, dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15, maka ada 4 hal pokok penting. Bagaimana harus kita lakukan tentang orang yang berselingkuh ini? Kita sebagai anak Tuhan, apakah bisa ngampuni mereka? Kita sebagai orang pilihan Tuhan, apakah dibiarkan? Terus gak apa-apa lah, gak apa-apa, biar selingkuh sampai tua. Oh jangan. Kita harus bebaskan pasangan kita dari roh perselingkuhan. Ada 4 berkat penting hari ini. Yang pertama, bagaimana kita lakukan untuk orang yang berselingkuh? 1, meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, saya yakin panjenengan semua berat untuk ngampuni orang sudah ketahuan selingkuh lagi, ya, bahwa istrinya orang, bahwa pacar orang, ataupun ya noni-noni ataupun berondong-berondong itu. Tapi hari ini kita tahu, kita sebagai anak Tuhan yang pertama harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Jika kita mengampuni, kita bisa mengaku dosa kita. Allah itu setia dan adil, dan sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita.
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 ngomong demikian. Maka pada itu saudaraku, Allah kita aja sebagaimana junjungan kita sebagai mohon pengampun, maha pemurah, apalagi kita nggak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Saudaraku, yang pertama meminta pengampunan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana dengan pihak orang yang berselingkuh? Kita harus memohon, membantu, memaafkan, dan bersedia melangkah untuk maju, memperbaiki hubungan kita, baik hubungan rumah tangga, baik itu hubungan waktu pacaran, masih berlangsung, atau baru kenal. Kita bagaimana? Saudara-saudaraku, mungkin Anda punya pikiran, model demikian ini tak parkir aja, wegah aku. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan, memohon, membantu, memaafkan, memohon, membantu, mengampuni, bersedia melangkah untuk memperbaiki kelakuan kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Di dalam Efesus pasal 4 ayat 31-32 mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagai apa? Salah satu ciri anak Kristus yang telah bisa mengampuni kelemahan orang lain. Saya yakin, kami yang percaya orang-orang benar hidup oleh iman, saling mengasihi, saling mengampuni. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melakukan orang yang berselingkuh? Bersikap terbuka dan mendengar dan mengakui kesalahan. Mau saudaraku? Bersikap terbuka dan mendengar dan mengampuni, atau kita bisa mengakui kesalahan-kesalahan yang dia dapat sudah nyatakan. Saudaraku, akui kesalahan. Kalau dia sudah mengakui kesalahan, ya belajar atasi luka batin, belajar untuk menguasai diri kita, untuk memberi roh pengampunan, berikan kasih, berikan satu konsep yang baik. Saya yakin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, hari ini kita sadar. Yang keempat, ciptakan kesepakatan untuk selalu bersama. Yang keempat, bagaimana kita cara untuk melakukan orang yang sudah melakukan perselingkuhan. Yang keempat, ciptakan kesempatan untuk selalu bersama sesuai dengan kemauan bersama. Ada janji, ada kesempatan. Yang kedua, pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi, mengasihi, berkomitmen untuk selalu setia dengan pasangan kita, mereview kembali hubungan yang sudah mulai retak. Saudaraku, Tuhan Yesus datang di dunia ini bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa, yang mau percaya kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda upah atas kehidupan orang-orang yang benar. Saudaraku, jadi ada 4 hal pokok penting. Bolehkah kita selingkuh? Kita tidak boleh selingkuh. Tetapi ketika kita sudah mulai selingkuh, mohon ampun. Ada 4 hal pokok penting bagaimana kita bisa memperbaiki orang yang sudah mulai selingkuh. Yang pertama, meminta pengampunan kepada Tuhan. Yang kedua, kita memohon, membantu, memaafkan, dan bersedia melangkah maju untuk memperbaikinya. Yang ketiga, kita bersikap terbuka dan mendengar, mau mengakui kesalahannya. Dan yang keempat, ciptakan kesempatan ini untuk selalu bersama sesuai dengan kemauan bersama. Dalam damai sukacita Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan, sumber pemaaf dan pengampun. Tuhan memberkati kita. Yang percaya katakan, amin.